Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang rancangan sistem yang telah kami buat, yaitu sistem informasi kasir. Sebelum ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ida Ayu Putu Gangga Brahmastra Widya Putri dengan NIM 22150911021 sebagai moderator sekaligus pemateri. Perkenalkan, nama saya Kade Arya Mahendra dengan NIM 22150911068 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Gede Yudima Putra dengan NIM 22150091098 sebagai pemateri. Adapun topik yang akan kami bahas, yang pertama ada analisis sistem yang dikembangkan, yang kedua gambaran umum dari sistem, yang ketiga entity relationship diagram atau yang sering disebut dengan IRD, yang keempat diagram relasi, yang kelima konversi IRD ke tabel, dan yang terakhir query-query penting. Untuk materi yang pertama tentang analisis sistem yang dikembangkan akan dibawakan oleh teman saya Arya. Kepada Arya, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan analisis sistem yang dikembangkan. Warung Wangi adalah warung yang menjual berbagai macam makanan dan minuman dingin. Warung ini sama sekali tidak ada melibatkan penggunaan komputer dalam operasionalnya. Masih menggunakan metode manual yang dilakukan oleh pemilik warungnya langsung. Maka dari itu, kami ingin membuatkan sistem informasi untuk warung ini supaya operasional warung menjadi lebih baik ke depannya dan mengikuti perkembangan zaman yang sudah mulai mengurangi manusia dan menerapkan sistem digital. Adapun tujuan sistem kasir yaitu untuk membantu warga dalam mengelola data transaksi penjualannya, mengelola data stok jumlah produk, jenis produk, dan harga produk pada toko wangi tersebut. Kemudian adapun fungsi sistem kasir yaitu yang pertama mengelola data transaksi penjualan, yang kedua mengelola data stok jumlah produk, yang ketiga mengelola jenis produk, dan yang keempat mengelola data harga produk. Adapun perbedaan dalam menggunakan sistem manual dengan sistem komputer atau digital. Nah, yang pertama yaitu sistem manual, dia masih menggunakan kertas, kemudian kurang efisien. Yang ketiga, akurasi kesalahannya cukup tinggi. Dan yang keempat, penyimpanan dalam jumlah kecil. Kemudian dalam sistem komputerisasi atau digital, dia sudah menggunakan software, lebih efisien, akurasi kesalahannya sangat rendah, dan jumlah penyimpanannya dalam jumlah tinggi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Arya atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Kemudian materi selanjutnya yaitu gambaran umum sistem informasi kasir yang akan dibawakan oleh Yudi. Kepada Yudi, saya persilahkan. Terima kasih waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum sistem informasi kasir. Sistem kasir adalah suatu sistem yang digunakan untuk memfasilitasi proses transaksi penjualan di sebuah bisnis termasuk warung. Secara keseluruhan, merancang sistem kasir di warung memungkinkan pemilik warung untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengelolaan bisnis secara keseluruhan. Dengan adanya sistem kasir yang baik, warung dapat mengoptimalkan operasionalnya, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mencapai keberhasilan yang lebih baik. Sekian pemaparan materi dari saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yudi atas pemaparan materi yang telah disampaikan tadi. Materi selanjutnya yaitu Entity Relationship Diagram atau yang sering disebut dengan IRD akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, pada tabel IRD ini memiliki 6 entitas, yang dimana entitas dari pelanggan akan berelasi melakukan dengan entitas pembelian. Selanjutnya, pembelian yang terdiri dari produk, lalu produk memiliki jenis produk,
produk melakukan transaksi, dan transaksi mengelola kasir. Kardinalitas dari pelanggan dengan pembelian yaitu one to many, pembelian dengan produk yaitu one to one, produk dengan jenis produk yaitu many to one, produk ke transaksi one to many, dan transaksi ke kasir yaitu many to one. Nah, materi diagram relasi antar tabel kembali akan saya jelaskan. Nah, dalam diagram relasi ini, kita akan melihat primary, di mana primary key akan berubah menjadi foreign key pada entitas yang lain. Di sini terdapat 6 entitas, yaitu pelanggan, pembelian, produk, jenis produk, transaksi, dan kasir. Nah, yang pertama, pada entitas pelanggan, primary key-nya ID pelanggan yang akan menjadi foreign key pada entitas pembelian. Selanjutnya, primary key dari pembelian, yaitu ID pembelian, akan menjadi foreign key pada dua entitas. Yang pertama pada entitas produk, dan yang kedua pada entitas transaksi. Selanjutnya, entitas produk yang primary key-nya ID produk akan menjadi foreign key pada entitas transaksi. Selanjutnya ada jenis produk yang memiliki primary key ID jenis produk akan menjadi foreign key pada entitas produk. Nah, selanjutnya ada transaksi yang dimana primary key dari transaksi ini ID transaksi. Selanjutnya ada kasir yang dimana primary dari kasir akan menjadi foreign key pada entitas transaksi. Nah, materi selanjutnya konversi IRD ke tabel data dalam database yang akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Arya akan menjelaskan tabel pelanggan, pembelian dan jenis produk, sedangkan Yudi akan menjelaskan tabel produk, kasir, dan transaksi. Kepada Arya dan Yudi, saya persilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas waktunya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan dari tabel pelanggan. Di mana tabel pelanggan ini terdapat dari 4 atribut, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Seperti contoh, di sini ada data dari tabel pelanggan dengan ID pelanggan 123, dengan nama pelanggan Dika, alamat Dangin Pangkung, dengan nomor telepon 081 738 200 123. Kemudian ada tabel pembelian. Di sini terdiri dari 3 atribut, yaitu atribut ID pembelian, ID pelanggan, dan tanggal pembelian. Ada contoh dari data tabel pembelian ini, yaitu dengan ID pembelian 114, ID pelanggan 145, dengan tanggal pembelian tanggal 15 bulan 6 tahun 2023. Kemudian ada tabel jenis produk, yaitu terdiri dari 2 atribut, yaitu ID jenis produk dan nama produk. Di sini dengan ID jenis produk kosong, maksud saya 0, dengan nama produk makanan, yaitu ID jenis produk, dan ID jenis produk 1 dengan nama produk minuman. Selanjutnya, saya akan serahkan ke Yudi. Terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tabel produk. Tabel produk terdiri dari 5 atribut, yang terdiri dari ID produk, ID jenis produk, ID pembelian, nama produk, dan harga. Di sini saya akan sebutkan contoh-contoh data dari tabel produk, yaitu ada ID produk dengan M02, ID jenis produk 1, ID pembelian 112, nama produk es bubble dengan harga 8.000. Selanjutnya ada tabel kasir. Tabel kasir terdiri dari 2 atribut, yaitu ID kasir dan nama kasir. Sini akan saya sebutkan contoh-contoh dari tabel kasir yang terdiri data dari tabel kasir yang terdiri dari K01 dengan nama kasir adalah Wangi. Selanjutnya ada tabel transaksi. Tabel transaksi terdiri dari 6 atribut yang terdiri dari ID transaksi, ID pembelian,
ID kasir, ID produk, total, dan metode pembayaran. Di sini saya akan sebutkan contoh-contoh data dari tabel transaksi yang adalah yaitu T11 dengan ID pembelian 111, ID kasir K01, ID produk M01, total 3.000 dengan metode pembayaran cash. Sekian pemaparan materi dari saya akan kembalikan ke moderator Dayu. Baik, terima kasih Arya dan Yudi atas pemaparan materi yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu query-query penting yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, dalam penjelasan materi tentang query ini, saya akan langsung menjelaskannya lewat PHP MyAdmin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang query-query penting yang langsung saya jelaskan dari PHP MyAdmin. Yang pertama, saya akan menampilkan seluruh data yang ada dalam tabel pelanggan. Query-nya adalah select Nah, sudah terlihat data-data yang ada pada tabel pelanggan. Selanjutnya, saya akan menampilkan data produk yang memiliki nama produk Ice Bubble, yang dimana query-nya adalah select from where nama produk sama dengan bubble. Nah, di sini sudah kelihatan tabel dari produk yang nama produknya Ice Bubble. Di sini ada 2. Lanjut, di sini saya akan menampilkan ID jenis produk dan nama produk menjadi satu dengan satu kolom yang diberi nama dengan jenis produk. Query-nya select convert ID jenis produk sama nama produk produk from produk. Nah, di sini ID dari jenis produk dan nama dari produk menjadi satu dalam satu kolom tabel yang diberi nama dengan jenis produk. Selanjutnya, saya akan menampilkan data transaksi yang termasuk ke dalam ID pembelian 112. Query-nya select from transaksi where ID pembelian ini setelah ini ada error. Select from transaksi where ID pembelian Nah, di sini sudah kelihatan ID pembelian 112 pada tabel transaksi ada 2. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Karena semua materi sudah selesai dijelaskan, maka presentasi ini akan saya tutup. Sebelum itu, kami memohon maaf jika ada kesalahan di dalam presentasi yang telah kami lakukan tadi. Dan saya tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om. Santi Om.